Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfred Pier Asmanda Hatut. NIM saya 2411035, Prodi Sistem Informasi kelas pagi A. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Fuji Tsukamoto dalam pemilihan siswa teladan di sekolah. Yang pertama ada logika Fuji. Yang kita tahu, logika Fuji adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok diterapkan pada sistem yang rumit maupun sederhana. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran yang motor. Selanjutnya ada metodologi penelitian. A. Definisi. Definisi di sini membahas secara luas tentang yang pertama ada fusi. Secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Dalam fusi dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentan nilai 0 hingga 1. Berbeda dengan himpunan yang memiliki nilai 0 atau 1, sedangkan logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Mempunyai nilai kontinu, fusi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Logika fusi adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menstimulasi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh sebuah mesin. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk biner. Logika Fuji menginterpretasikan statement yang samar menjadi sebuah pengertian yang logis. Sistem inferensi. Metode Fuji Tsukamoto membentuk sebuah rule base atau basis aturan dalam bentuk sebab akibat atau if then. Langkah pertama dalam perhitungan metode Fuji Tsukamoto adalah membuat suatu aturan atau rule Fuji. Langkah selanjutnya dihitung derajat keanggotaan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Setelah diketahui nilai derajat keanggotaan dari masing-masing aturan Fuji, dapat ditentukan nilai alfa predikat dengan cara menggunakan operasi himpunan Fuji. Fungsi linear turun yaitu himpunan Fuji dimulai dari nilai wilayah dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai dominan yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Suatu fungsi derajat keanggotaan Fuji disebut fungsi linear turun jika mempunyai dua parameter, yaitu A, B, I, R, dan dinyatakan dengan aturan 6. Rumusnya adalah U dalam kurung X, titik koma, A, koma B, sama dengan kurung awal 1 di bawahnya B, dikurang X per B kurang A, di bawahnya 0, titik dan titik koma X kurang dari A, di bawahnya titik koma A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, di bawahnya X lebih dari B.
Jadi untuk rumusnya 1 titik koma X kurang dari A dalam kurung B dikurang X per dalam kurung B dikurang A titik koma A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dan 0 kurang titik koma X lebih dari B. Selanjutnya fungsi linier yaitu kenaikan himpunan fungsi dimulai pada nilai wilayah yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju nilai wilayah yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Fungsi derajat keanggotaan fungsi disebut fungsi linier naik jika mempunyai dua parameter yaitu A, B, E, R dan dinyatakan dengan aturan yang sama dengan yang tadi. Kurva fungsi linier naik suatu fungsi derajat anggotaan fungsi disebut fungsi segitiga jika mempunyai tiga buah parameter yaitu P, Q, R, O, R. Dengan P kurang dari sama dengan Q kurang dengan P kurang dari Q kurang dari R dan dinyatakan dengan aturan P dalam kurung X, P, Q, R sama dengan dalam kurung dalam kurung yang pertama X dikurang P per I dikurang P titik koma P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q. Yang kedua dalam kurung R dikurang X per dalam kurung R dikurang Q titik koma Q kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan R 0 titik koma X kurang dari P atau X lebih dari R. Selanjutnya ada B, metode pengumpulan data. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mencari referensi, jurnal, buku, skripsi, dan melakukan wawancara referen untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab secara langsung pada pihak SMP, Mazro, atau Ulum untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan aplikasi yang diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada C, metode membangun sistem. Metode ini dilakukan untuk membangun sistem dengan membuat perancangan basis data dan rancangan layar yang akan dibuat dalam sistem. Setelah rancangan selesai, mulailah membuat program yang digunakan. Platform program yang digunakan berbasis desktop. Setelah program selesai, lalu melakukan uji coba terhadap program dan melakukan evaluasi dari hasil uji coba program. Lalu selanjutnya ada D, analisis dan penyelesaian masalah. Proses untuk menentukan predikat siswa teladan di SMP Mazrul Atul Umum saat ini dengan mempertimbangkan data nilai siswa, yaitu nilai rata-rata rapor, total absensi berdasarkan alfa, nilai kepribadian, dan nilai ekstrakurikuler. Pertama-tama, para guru mata pelajaran dan guru ekstrakurikuler memberikan hasil nilai akhir semester siswa kepada guru wali kelas. Lalu, guru wali kelas meratakan total nilai rapor, absensi, kepribadian, dan ekstrakurikuler. Lalu, wali kelas meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan musyawarah dengan para guru untuk menentukan siswa yang layak mendapatkan predikat siswa teladan. Setelah itu, kepala sekolah menyetujui siswa yang layak mendapatkan predikat siswa teladan dari hasil musyawarah. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat membantu dalam memberikan rekomendasi yang tepat untuk menentukan predikat siswa teladan dengan mengimplementasikan metode Fuji Fukamoto. Lalu selanjutnya himpunan input dan output keanggotaan Fuji. Rincian himpunan input dan penentuan rekomendasi predikat siswa teladan.
Di variabel ada nilai rata-rata rapor, nilai absensi, nilai kepribadian, dan nilai ekstrakurikuler. Himpunan input fusinya ada rendah, sedang, tinggi untuk nilai rata-rata rapor, baik, sedang, buruk untuk nilai absensi, tidak baik, cukup baik, sangat baik untuk nilai kepribadian, tidak baik, cukup baik, sangat baik untuk nilai ekstrakurikuler. Dengan domain nilai rata-rata lapor rendah, nilai rata-rata rapor rendah dari 60 sampai 75, sedang 60 sampai 100, tinggi 75 sampai 100. Domain nilai absensi baik 0 sampai 5, sedang 0 sampai 7, buruk 5 sampai 7. Domain nilai kepribadian tidak baik 40 sampai 60, cukup baik 40 sampai 100, sangat baik 60 sampai 100. Domain nilai ekstrakurikuler tidak baik 40 sampai 60, cukup baik 40 sampai 100, sangat baik 60 sampai 100. Rincian himpunan output dalam penentuan rekomendasi predikat siswa teladan disajikan pada tabel. Dengan variabel hasil rekomendasi, himpunan output fusi tidak teladan. Domain 0 sampai 70 untuk yang tidak teladan, dan domain teladan 70 sampai 100. Lalu selanjutnya ada derajat keanggotaan fusi. Derajat keanggotaan fusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada derajat keanggotaan nilai rata-rata rapor. Ada dari rendah, X, dimasukkan sesuai dengan rumus yang tadi. Ada sedang, ada tinggi. Lalu yang kedua, derajat keanggotaan absen. Yang ketiga ada derajat keanggotaan nilai ekstrakurikuler. Yang keempat ada derajat keanggotaan ekstrakurikuler. Yang kelima ada derajat keanggotaan nilai rekomendasi. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada A, langkah penyelesaian. Berikut ini penjelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan metode Fuji Tsukamoto dengan sebuah kasus seorang petugas sekolah mengajukan form data nilai siswa bernama Abdul Aziz kepada admin dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai rata-rata rapor 3, nilai absensi atau alfa 4, nilai kepribadian 78, nilai ekstrakurikuler 71. Maka nilai rapor termasuk kategori rendah dan sedang. Nilai absensi termasuk kategori baik dan sedang. Nilai kepribadian termasuk kategori cukup baik dan sangat baik. Sedangkan nilai ekstrakurikuler termasuk kategori cukup baik dan sangat baik. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, proses selanjutnya dilakukan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Yang pertama ada namanya Fuji Tsukamoto. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari anggota masing-masing yang digunakan. Pertama nilai rata-rata rapor. Jika nilai rata-rata rapor ya, maka derajat keanggotaan fungsi pada setiap himpunan adalah 1, himpunan fungsi rendah sama dengan 0, 2, himpunan fungsi sedang sama dengan 0,86, 3, himpunan fungsi tinggi sama dengan 0,14. Yang kedua, nilai absensi. Jika nilai absensi sama dengan 4, maka derajat keanggotaan fungsi pada setiap himpunan adalah 1, himpunan fungsi baik 0,5, 2, himpunan fungsi sedang sama dengan 0,5, 3, himpunan fungsi buruk sama dengan 0. Yang ketiga, nilai kepribadian. Jika nilai kepribadian sama dengan 78, maka derajat keanggotaan fungsi pada setiap himpunan adalah 1, himpunan fungsi baik sama dengan 0, 2, himpunan fungsi cukup baik sama dengan 0,1, 3, himpunan fungsi sangat baik sama dengan 0,9. 4, nilai ekstrakurikuler. Jika nilai ekstrakurikuler sama dengan 71, maka derajat keanggotaan fungsi pada setiap himpunan adalah yang pertama, himpunan fungsi tidak baik sama dengan 0. Yang kedua, himpunan fungsi cukup baik sama dengan 0,45. Yang ketiga, himpunan fungsi sangat baik sama dengan 0,50. Selanjutnya ada diversifikasi. Langkah selanjutnya adalah diversifikasi ataupun output fungsi. Proses diversifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode weight, yaitu dengan membagi jumlah dari hasil A kali Z yang ada di setiap row dengan jumlah dari A yang ada di setiap row. Seperti
rumus yang telah ada. Dari situ kita dapat mengetahui hasil dari Z adalah 80,1667. Setelah mendapatkan nilai Z, maka selanjutnya adalah mencari keanggotaan masing-masing variabel tersebut lalu menambahkannya. Jika nilai Z sama dengan 80,1667, maka derajat keanggotaan Fuji pada setiap himpunan adalah satu. Himpunan Fuji tidak teladan 0, 2. Himpunan Fuji teladan 0,43. Dari hasil perbandingan nilai himpunan output di atas, himpunan Fuji teladan memiliki nilai yang lebih besar dari himpunan Fuji tidak teladan. Jadi rekomendasi yang diberikan kepada predikat teladan untuk siswa ini adalah predikat teladan untuk siswa ini. Lalu selanjutnya tampilan layar aplikasi. Berikut ini merupakan tampilan layar dari form menu utama. Di dalam form menu utama terdiri dari gambar, button data siswa untuk masukkan data siswa, button data nilai untuk masukkan data nilai siswa, dan button rekomendasi untuk memproses penilaian dan melihat hasil rekomendasi. Nanti akan layar form menu utama dapat lihat. Berikut ini adalah tampilan dari form data siswa. Ini merupakan tampilan layar kriteria. Rekomendasi itu berfungsi untuk menentukan nilai dan selanjutnya sudah disebutkan dengan memasukkan siswa dan kriteria. Selanjutnya user harus ini tombol cari jika sebenarnya akan mencari kan ambil label dari siswa yang akan menunjukkan data siswa yang sudah. Selanjutnya user melakukan rekomendasi proses nilai dan ada proses siswa teladan termasuk tersimpan dalam database. Berikut merupakan tampilan layar form rekomendasi. Dan ini adalah proses hasil rekomendasi. User bisa mencetak hasil laporan proses siswa teladan per kelas untuk bisa diserahkan ke kepala sekolah dan wali kelas untuk disetujui. Yang ditampilkan dalam laporan hasil rekomendasi yaitu NIPD, nama, kelas, hasil, dan probabilitas. Tampilan layar cetakan rekomendasi dapat dilihat pada gambar berikut. Ada kemudian program untuk mengetahui apakah sistem ini dapat menentukan rekomendasi siswa teladan. Dilakukan uji coba sederhana terhadap sistem data pengujian berjumlah 6 data siswa. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah. Dengan keterangan C1 kemudian absensi, C2 sampai dengan rata-rata rapor, C3 kepribadian, dan C4 ekstrakurikuler. Dan ini adalah tabel hasil pengujiannya. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa menurut perhitungan Friends, sistem dengan kriteria nilai absensi, nilai rata-rata rapor, nilai kepribadian, dan nilai ekstrakurikuler yang telah dimasukkan, maka sesuai dengan hasil probabilitas lebih dari sama dengan 70 mendapatkan predikat siswa teladan dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 88,38. Kesimpulannya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fuji dapat digunakan untuk menentukan predikat siswa teladan. Berdasarkan data siswa yang dimiliki, seperti absensi, nilai rata-rata, rapor, kepribadian, dan ekstrakurikuler. Hasil dari penentuan siswa teladan tergantung kepada absensi, nilai rata-rata rapor, kepribadian, dan ekstrakurikuler. Data rules yang dipakai dalam Fuji. Keputusan digunakan untuk membantu kepada kepala sekolah dan wali kelas dalam penentuan predikat siswa teladan dengan tidak mengandalkan nilai absensi dan nilai rata-rata rapor saja, serta hasil yang didapatkan lebih tepat dan efisien karena terdapat variabel-variabel tertentu.
Metode ini juga dapat memberikan rekomendasi yang cepat dan dapat dipercaya, dan berdasarkan hasil uji coba, menunjukkan bahwa menurut perhitungan Fuji Tsukamoto dengan kriteria nilai absensi, nilai rata-rata rapor, nilai kepribadian, dan nilai ekstrakurikuler yang telah dimasukkan, maka siswa dengan probabilitas lebih dari sama dengan 70,0 mendapatkan predikat siswa teladan, dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 88,38. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan masih banyak pertanyaan lainnya. Terima kasih, selamat malam.